umat dari manapun kalau mau sembahyang sifatnya terbuka, jadi kapanpun, dan mahasiswa pun sebenarnya melakukan persembahyang juga kapan mereka mau, bisa mau malam misalnya karena mungkin mereka mau besoknya ujian, bisa, tidak harus. Ya tentu ada. Swastiastu, keberadaan pura kampus UGM dalam kawasan kerohanian UGM itu merupakan satu niat dari universitas untuk melaksanakan jati diri UGM sebagai Universitas Pancasila. Dibangunlah kerohanian UGM. Nah, kerohanian UGM ini ada pura, gereja, Katolik, Kristen, Konghucu, Buddha. Dari 5 agama, sebenarnya 6 agama, tapi yang Islam sudah ada Masjid Madinah di sana. Nah, kemudian kita mulai sudah cukup lama kegiatan mulai perencanaan pembangunan, tapi baru bisa terwujud bulan Desember kemarin, mulai 6 bulan untuk pembangunan ini. Kemudian pembangunan ini sudah selesai bulan Oktober, dan tanggal 27 Oktober kami melaksanakan melaspas kecil untuk bisa dipakai sebagai tempat ibadah. Nah, kemudian selanjutnya dilaksanakan kegiatan-kegiatan rutin di pura. Nah, yang terakhir adalah sebagai gongnya, kita harus mestanakan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Yang Widi di pura ini, sehingga kita mengadakan kegiatan ngentek linggih. Nah, ngentek linggih ini ada kegiatan yang kebetulan saya sebagai ketuanya, Pak Kompiang sebagai wakil ketua, tapi Pak Kompiang sebagai ketua pengempon pura. Yang kenalkan namanya Pak Kompiang Wirawan, jadi Pak Tunas Tiki sebagai penasehat, sebagai ketua penasehat di pengempon pura, yang dimadani sebagai ketua bahaya pengempon. Pak Murah Niki kalau di strukturnya beliau sebagai wakil ketua pengempon. Nah, karena masyarakat Hindu ataupun warga Hindu yang di kampus UGM ini tidak banyak saat ini. Banyak masih beberapa rekan kita yang masih tugas belajar di luar negeri. Kemudian maka kita berusaha untuk mengoptimalkan resource yang ada. Nah, kita akan bagi model napi wasana kepemimpinan pengempon ini, ada yang bagian administratifnya, ada yang bagian juga nanti urusan upacara ritual yang akan kita lanjutkan. Karena bagaimanapun setelah upacara ngenteng tinggi ini, Purnamo Desto ini akan menjadi tegak odalan kita di Pura Sanatan Agama. Nah, karena konsep kalau dilihat dari bangunan tinggi Bali Jawa gitu ya, sehingga nanti model ritual yang kita akan persembahkan di setiap odalan itu juga mengkombinasikan aturan Bali dan Jawa. Nah, yang nanti akan lebih bertanggung jawab atau yang mintain tolong lebih kepada upacaranya beliau Pak Murah Niki, beliau dari Fakultas Fisipol yang ranking Fakultas Teknik. Beringke. Ya, sebenarnya ini terbuka nih. Umat dari manapun kalau mau sembahyang sifatnya terbuka, jadi kapanpun, dan mahasiswa pun sebenarnya melakukan persembahyang juga kapan mereka mau, bisa mau malam misalnya karena mungkin mereka mau besoknya ujian, bisa, tidak harus. Ya tentu ada persembahyang bersama Purnamo Tilem hari-hari besar nge. Tapi persembahyang sehari-hari ya siapapun bisa. Bahkan mungkin orang yang mungkin tidak itu tapi merasa nyaman untuk melakukan persembahyang sini boleh juga. Kita nggak bisa melarang ya, karena pada dasarnya terbuka untuk semua ini. Ya, asal mereka percaya, dan itu sering terjadi. Jadi nggak semua orang itu sebenarnya. Kita ingin ya semua yang merasa, kalau di Jawa ini kan candi ya. Kalau mereka udah candi, mereka itu kira-kira filosofinya sedikit untuk bagaimana menampung mereka-mereka yang mungkin agak ya gimana gitu ya, terus merasa monggo terbuka. Ya tentu berlaku seperti halnya pura-pura kita, tempat suci kita ya, yang Juntake, yang pokok yang memang dalam kondisi yang dilarang ya kita akan
memang belum terpasang ya, tapi selama ini sudah ya orang tahu. Ya. Berpakaian sopan kalau ke pura, dan ada juga aturan-aturannya yang harus diikuti. Sopan itu tidak harus berpakaian seperti ini ya. Kalau mereka bercelana panjang pun dengan ini Senteng. kita ya monggo, kalau misalnya harus ini nanti membatasi orang untuk ini. Jadi pada dasarnya kita ya beberapa pura kalau di Bali harus pakai ini. Kalau kita lakukan seperti itu mungkin justru mengurangi kemungkinan mereka yang ingin memuja beliau malah harus wah saya nggak jadi gitu, padahal mereka udah jauh-jauh datang itu bersama. Ya harapannya tentu karena ini kan pura untuk Sivitas Akademika terutama ya, adik-adik yang belajar di sini yang jumlahnya kalau nggak salah 600 orang ya mahasiswa Hindu di UGM, sementara staf Dari S1, dosen S2, sama S3. ini kan ada sekitar 50-an, 40 ya. Itu ya paling tidak mereka ketika ingin menjalankan kegiatan-kegiatan ritual, spiritual misalnya ya, itu tidak perlu jauh-jauh gitu. Mahasiswa yang kos-kos di sini ini kan ya mungkin mereka habis kuliah datang ke pura sembahyang gitu ya, atau mau ujian misalnya pagi-pagi mereka mau berdoa juga bagus juga gitu kan, tidak hanya di rumah gitu. Itu Bantennya ada dua, Banten Bali, Banten acara biasa seperti di pura, dan ada juga Banten Jawa. Jadi kita mengakomodasi alkulturasi budaya dan juga menghormati budaya-budaya lokal. Makanya puranya juga wujudnya adalah Majapahitan, jadi bukan Atmasana, ada candi. Untuk yang Muput Yang Muput ada dua. Dua. Ada pemangku dari Bali yang Dewa Aji, kemudian ada juga yang dari Jawa itu Romo rumput Pras. tingkat tingginya maksudnya. Kalau rumput Yang tingkat tinggi kelilingnya berarti udah. yang sampaikan tiga nih kan. Oke. Maksudnya kalau pemangkunya nanti Pemangkunya rutin. Nah, nanti mau ada mau winten habis terakhir acara nanti mau winten untuk pemangku, termasuk Pak Prof Niki sendiri juga mau winten, diharapkan nanti juga beliau ikut jadi pemangku Niki ya.